Shalom Bapak Saudara. Sore hari ini mari kita mau sama-sama bawa rasa syukur kita ke hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik atas kehidupan kita. Mari saudara, sore hari ini mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, apapun musim kehidupan kami, tak pernah kami lihat Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan
Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami mau tetap senangkan Tuhan. Kami mau tetap senangkan Tuhan Yesus. Ya Ralaba, 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 ya Ralaba. We want to worship you. Kami mau senangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau senangkan Tuhan sore hari. Ya Ralaba, 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 ya Ralaba. Oh Jesus, Jesus. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita harus tetap dalam kondisi on fire. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang hari-hari ini sedang kita alami, biar rohmu dan rohku terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua, kita berdoa, kita berbahasa roh. Ho ralaba syandak haralaba ya ralaba ya ralabu. Ho ralaba tak haralaba syandak haralaba ralaba ralaba. Hiana ralaba syandak haralabo ya ralaba ralaba ya ralabu. Ho ralaba ya ralaba ralaba syandak haralaba ya ralabo ralaba ralaba. Hiana ralaba syandak haralabo ya ralaba ralaba ralabo. Ho ralaba 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 ralaba. Syandak haralaba ya ralaba 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 hurabatak haralaba syandak haralaba ya ralaba ralaba. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat prayer request yang sudah masuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman kami yang meminta kesembuhan untuk mamanya yang sedang sakit COVID-19 Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang menunggu hasil swab test yang kedua kali Tuhan. Kami perkatakan Tuhan buat lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan berikan harapan. Tuhan berikan rencanamu yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang rindu terima baptisan Roh Kudus. Tuhan, kami perkatakan Tuhan di rumahnya hari ini terjadi baptisan Roh Kudus. Ada perjumpaan dengan Roh Kudus secara pribadi Tuhan. Bahkan bukan cuma dia saja yang terima Roh Kudus. Bahkan seisi rumahnya terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang masih harus bekerja di masa PSBB ini Tuhan. Kami perkatakan ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang selalu baru Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan menjagai setiap teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang menunggu Tuhan hasil masuk perguruan tinggi negeri Tuhan, yang pengen masuk perguruan tinggi ya Tuhan Yesus, yang diinginkan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, ada masa depan di tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan masa depannya penuh dengan harapannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami bersyukur Tuhan buat setiap doa-doa yang Tuhan telah jawab ya Tuhan. Kami bersyukur buat teman kami yang proses risanya diperlancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat teman kami yang sembuh dari sakit punggung ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat mujizat yang Tuhan berikan buat teman kami secara finansial Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat semua keluarga kami ya Tuhan. Tuhan pelihara sempurna. Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Mari angkat tanganmu ya Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa buat bangsa kita Indonesia. Oh ralaba syanda karalaba ya ralaba 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 ralaba. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami di tengah keadaan seperti ini. Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan. Engkau yang punya rencana jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan dari kami bayangkan ya Tuhan. Tuhan, buat sesuatu yang besar atas Indonesia. Curahkan kemuliaan-Mu yang semakin dahsyat buat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hari-hari ini Tuhan, keadaan bangsa Indonesia Tuhan yang melanda ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Kami perkatakan damailah Indonesiaku Tuhan. Kami perkatakan juga Tuhan buat pandemi COVID-19 Tuhan dan resesi global, kami bilang enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah karena ada Tuhan Yesus di bangsa Indonesia. Karena ada Tuhan Yesus di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani di atas kami ya Tuhan. Kami berkati Tuhan Pastor Niko beserta keluarga besar dan keempat wakilnya Tuhan. Kami berkati Gembala Legacy Center kami, Pastor Ivan Tuhan, Pastor Daniel. Tuhan yang pakai makin dahsyat Tuhan. Taruhkan hikmat-hikmat-Mu ya Tuhan. Taruhkan kreativitas-Mu untuk menuai banyak jiwa di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Taruhkan kesabaran, kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Jokowi Tuhan, Bapak Presiden beserta jajaran menteri yang ada Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami perkatakan ada damai sejahtera-Mu turun buat pemerintahan bangsa Indonesia ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga berkati bangsa pilihan-Mu Yerusalem Tuhan. Biar ya Tuhan kami perkatakan shalom buat Yerusalem. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Ada kemuliaan-Mu juga turun buat Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat Legacy Center dan Next Gen semuanya Tuhan. Berkati ya Tuhan di rumah-rumahnya Tuhan. Tuhan berikan berkat-Mu secara khusus Tuhan. Berikan ya Tuhan kekayaan bangsa-bangsa mengalir atas rumah tangga setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tutup bungkus kami, pelihara kami sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama kami berdoa ya Tuhan. Amin. Shalom saudara. Kita bersuka cita kalau hari ini kita kembali bisa sama-sama ibadah. Kita sudah mengalami hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Tiba saatnya saat ini kita buka hati. Dimanapun kita mendengarkan ibadah online ini, saya percaya Tuhan mau bicara buat setiap kita. Mari saudara, sebentar saya ajak kita untuk sama-sama berdoa.
Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh beribadah sama Tuhan. Kalau hari ini kami kembali dijamah oleh hadirat Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan, untuk mendengar Tuhan berbicara bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang penting buat kami, di mana Tuhan akan banyak berbicara buat setiap kami. Terima kasih, kayak bersyukur, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi saya ucapkan shalom buat setiap kita. Saya percaya dimanapun kita berada, saat ini kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan hati yang bersyukur. Puji Tuhan, hari ini saya mau sharing sesuatu yang mungkin sangat sederhana, saudara. Hal yang juga udah sering banget kita dengar, mungkin udah beberapa kali kita dengar tentang kisah ini, tapi di momen Paskah ini kembali Tuhan mengingatkan sama saya. Saya ingat waktu Paskah kemarin, hari Minggu, saya tuh nonton satu film tentang kematian Tuhan Yesus, dan sampai proses disalib, sampai Yesus mati, bahkan sampai Yesus bangkit. Waktu saya nonton film itu, ada satu pribadi yang menarik buat saya, satu murid Yesus yang menarik buat saya, yaitu Petrus. Nah, sejak hari itu saya kembali baca tentang kisah Petrus, bagaimana kisah apa yang dialami oleh Petrus, mulai dari saat Yesus mati sampai Yesus bangkit. Saudara, saat saya baca lagi di dalam Alkitab tentang Petrus, saya mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai Petrus saat itu. Gimana sih rasanya jadi Petrus saat itu? Dan saya tiba-tiba sadar, Tuhan ingetin bahwa mungkin kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, kondisi dunia, keadaan bangsa kita, mungkin keadaan keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, mungkin situasinya hampir sama dengan yang Petrus alami saat itu. Saudara bisa bayangkan saat itu waktu Yesus mati, itu adalah sebuah situasi yang sama sekali nggak pernah terbayang oleh Petrus akan terjadi. Memang Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya bahwa suatu hari nanti anak manusia akan mengalami penyiksaan, akan mengalami penderitaan. Tapi saya yakin saudara, Petrus nggak pernah nyangka bahwa penderitaan itu adalah sampai Yesus harus disalib, sampai Yesus harus mati, Yesus harus meninggalkan murid-muridnya. Petrus nggak pernah mikir sejauh itu. Yesus harus mengalami siksaan yang sangat nggak manusiawi. Dan saat itu, waktu Yesus mati, waktu Petrus lihat Yesus disiksa, Yesus mati di atas kayu salib, saya percaya Petrus juga nggak pernah kebayang, saudara, bahwa di hari ketiga nanti Yesus akan bangkit. Petrus nggak kebayang. Yang ada di dalam pikiran Petrus adalah Petrus kecewa saat itu, Petrus bingung, Petrus mulai hilang arah. Saat itu Petrus merasa sangat kehilangan, Petrus kehilangan orang yang sangat-sangat dikasihinya. Petrus waktu dipanggil sama Yesus jadi murid yang pertama kali, Petrus rela meninggalkan semua hidupnya, semua pekerjaannya demi mengikut Yesus. Tapi tiba-tiba orang yang selama ini dia andalkan, orang yang selama ini dia look up to, tiba-tiba mati, harus meninggalkan Petrus. Petrus menaruh harapan yang sangat besar kepada Yesus saat itu. Petrus kehilangan semua rencananya. Mungkin kalau saya membayangkan posisi sebagai Petrus, saat itu buat Petrus gini, di dalam pikiran Petrus, Yesus yang akan menjadi raja baru buat bangsa Yahudi. Yesus yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan Romawi saat itu. Dan mungkin Petrus berpikir dia akan menjadi salah satu orang kepercayaannya Yesus. Petrus akan menjadi salah satu tangan kanannya Yesus. Dan mungkin saudara saat ini juga apa yang kita alami hari-hari ini mirip sama Petrus. Kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah mikir
Nggak pernah ada di bayangan kita bahwa kondisi ini harus terjadi. Saya ingat banget, saudara, waktu pertama kali, di minggu pertama kita nggak bisa ibadah. Kemudian kita, Legacy Center, akhirnya memutuskan untuk ibadah online. Saya melayani, saudara, di ibadah pertama itu. Dan waktu sebelum kita syuting, kita mercy seat, kita berdoa, saya cuma bilang kayak gini ke teman-teman saat itu. Hanya sedikit orang, saya bilang, guys, saya nggak pernah nyangka bahwa akhirnya kita harus ibadah online. Nggak pernah kepikir. Mungkin kita pernah dengar, ya benar, bakal ada goncangan besar terjadi buat seluruh dunia. Hamba-hamba Tuhan bilang akan ada goncangan besar terjadi buat bangsa Indonesia, supaya semua orang datang sama Tuhan. Kita aminin, saudara, saat itu. Tapi kita nggak pernah nyangka bahwa goncangannya segininya. Mungkin waktu kita ngalamin kondisi ini, kita kecewa seperti Petrus, kita bingung, kita hilang arah, kita mulai kehilangan banyak, saudara. Bahkan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan orang-orang yang kita andalkan. Kita kehilangan harapan, saudara. Mungkin di kondisi kayak gini, kita juga seperti Petrus kehilangan semua mimpi, semua planning, semua rencana yang sudah kita rencanakan untuk tahun 2020. Mungkin kita udah punya rencana untuk kehidupan kita sudah punya rencana untuk bisnis kita sudah punya rencana untuk pekerjaan, rencana untuk pelayanan, kita udah punya rencana besar di tahun ini buat keluarga kita. Tapi tiba-tiba semua rencana itu hilang. Dan saat itu kita tahu betul ceritanya, Petrus mengambil keputusan yang salah. Petrus pernah mengambil keputusan yang salah. Petrus pernah mengambil respon yang salah. Saat Petrus melihat Yesus disiksa, kemudian mulai orang sekitarnya menyadari ternyata Petrus salah satu bagian dari murid Yesus. Dan orang mulai menuduh, bukankah engkau salah satu dari mereka? Kemudian Petrus menjadi ketakutan. Petrus sangat takut saat itu. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Bapak saudara, saya percaya saat itu bukan berarti Petrus udah gak mengasihi Yesus. Kita tahu betul bagaimana Petrus begitu mengasihi Yesus, setiap hari mendampingi Yesus, melayani kemanapun. Saya percaya hati Petrus masih sangat-sangat mengasihi Yesus. Tapi kondisi yang membuat Petrus akhirnya mengambil keputusan yang salah. Kondisi di sekitarnya, tuduhan orang-orang, omongan orang-orang yang akhirnya membuat Petrus mengambil respon yang salah. Di dalam Markus 14 ayat 72, Markus 14 ayat 72 dikatakan seperti ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Firman Tuhan bilang setelah Petrus menyangkal, ayam berkokok, Petrus menangis terseduh-seduh. Saudara, ini bukti bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus. Waktu dia tahu dia mengecewakan orang yang dikasihinya, Petrus nyesal. Petrus baru sadar ternyata dia mengambil respon yang salah. Bahkan setelah Yesus mati, di dalam Yohanes 21 ayat 3 dikatakan seperti ini. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada murid-muridnya yang lain, murid-murid Yesus yang lain, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bahkan Petrus saat itu memutuskan untuk kembali ke kehidupannya yang lama. Petrus kembali menjadi nelayan, saudara. Mungkin di situasi seperti ini kita juga seperti Petrus. Kita tahu hati kita begitu mengasihi Yesus, kita gak pernah kepikiran sedikit pun untuk meninggalkan Yesus. Tapi saat ketakutan menguasai, waktu kita lihat kondisi sekitar, waktu kita nonton berita, waktu WhatsApp di grup mulai masuk, berita-berita yang menakutkan mulai masuk, berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, itu mulai kita terima. Omongan-omongan orang, omongan saudara kita, omongan tetangga, kita terima telepon mungkin setiap hari.
membuat kita sadar bahwa kondisi saat ini sangat-sangat nggak menentu. Sehingga mungkin saat ini kita mengambil respon yang salah, saudara. Kita jadi down, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai meragukan firman Tuhan. Apa benar ya yang firman Tuhan katakan? Tapi kok kenyataannya kayak gini sekarang? Janji Tuhan A, tapi kok yang terjadi B? Sampai sekarang belum ada. Kita lihat sesuatu yang mungkin wow, yang kita harapkan mujizat terjadi, belum terjadi sampai hari ini. Bahkan kita mulai meragukan hal-hal yang selama ini menjadi dasar iman kita, saudara. Mungkin di awal tahun kita sangat percaya, wow, ada penuaian jiwa, wow, akan ada dimensi yang baru, amin. Tapi setelah semua ini terjadi, mungkin kita mulai jadi ragu sama janji Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Bisa gak sih Tuhan nyembuhin? Buktinya si A, buktinya si B ngalamin ini, buktinya si C sakit, buktinya ini Tuhan. Orang yang seperti ini aja bisa ngalamin Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mulai berpikir, atau kita sudah mulai berbalik ke cara hidup yang lama. Percuma doa, percumalah muji nyembah Tuhan. Toh udah sebulan keadaan gak berubah. Percuma saya berharap sama Tuhan. Toh yang ada bisnis tambah lesu, pekerjaan mulai di PHK mungkin, mulai ada orang-orang yang harus dirumahkan dan gak jelas bakal digaji atau enggak. Mungkin kau lihat orang tuamu gak kerja hari ini. Mereka yang biasanya jualan, mereka gak bisa jualan lagi. Saudara, mungkin kita mulai merasa gak ada harapan. Udahlah, percuma Tuhan-Tuhanan, percuma ikut ibadah online setiap minggu, toh keadaannya gak berubah. Tapi saya mau bilang, saudara, di hari ketiga, Yesus bangkit. Saya mau bilang, di hari ketiga, Yesus bangkit. Petrus gak pernah mikir, gak pernah sadar mungkin bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Tapi saya mau bilang, ada harapan. Yesus bangkit di hari yang ketiga, saudara. Yang percaya, katakan amin. Saudara, setelah Yesus bangkit, kita sama-sama tahu, masuk di masa di mana Yesus mulai menampakkan diri sama murid-muridnya. Dan saya percaya juga hari ini, saudara, Yesus sudah bangkit. Kita sudah merayakan kebangkitan Yesus, dan hari-hari ini, di musim-musim ini, di minggu-minggu ini, saudara, saya percaya ini waktunya Yesus mau menampakkan diri sama kita. Yesus mau menampakkan diri sama saya, sama saudara. Saat Yesus menampakkan diri sama Petrus, waktu itu Yesus menampakkan diri sama beberapa muridnya, tapi Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus. Karena saya tahu pasti ada tujuannya waktu Yesus berbicara secara pribadi sama satu orang. Nah, kita ingat, saudara, apa yang waktu itu Yesus katakan sama Petrus. Yesus cuma tanya, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, saudara. Kita tahu ini bukti bahwa Yesus mau memulihkan hubungan Petrus lagi sama Yesus. Yesus menunjukkan bahwa it's okay Petrus, kamu nyangkal aku 3 kali, tapi aku mengampuni kamu juga 3 kali. Saat Petrus menjawab, ya Yesus, ya Tuhan, engkau tahu hatiku begitu mengasihi engkau. Yesus cuman bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya percaya waktu Yesus menjumpai Petrus secara pribadi, bukan cuman sekedar memulihkan hubungan, bukan cuman mau kasih tahu bahwa Yesus mengampuni Petrus, tapi goal akhirnya, saudara, Yesus mau balikin lagi fokusnya Petrus. Yesus mau ingetin lagi panggilan Petrus yang semula. Apa itu, saudara, panggilan Petrus yang semula? Kita buka di Markus 1 ayat 16 sampai 18. Markus 1 ayat 16 sampai 18, kita baca sama-sama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Ini momen waktu Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara, ini bukti bahwa Yesus mau bilang gini, "Hei Petrus, sekalipun aku mati, sekalipun aku harus kembali kepada Bapa, bukan berarti panggilanmu selesai. Bukan berarti semua panggilan Tuhan, semua rencana Tuhan dalam hidupmu harus gagal. Enggak. Yesus mau bilang, ayo Petrus, jangan gagal fokus. Ayo Petrus, jangan galvok. Mari balik lagi ke fokus yang semula. Engkau dipanggil untuk menjadi penjala manusia." Saudara, hari ini waktu kita izinkan Yesus sekali lagi menjumpai kita secara pribadi, sekali lagi saudara, hari ini, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengarkan ibadah online ini, izinkan Yesus menjumpai saudara secara pribadi. Karena ada fokus yang mau Yesus ubahin dalam hidup saudara. Mungkin kita yang selama ini udah mulai galvok, kita udah mulai gagal fokus, kita balik lagi ke fokus yang benar. Mungkin selama ini kita cuman fokus sama masalahnya, kita cuman fokus sama virusnya, sama sakit penyakitnya, kita fokus sama kondisi yang serba gak menentu, kita fokus sama diri kita sendiri saudara, kita fokus sama hal-hal yang hilang dari hidup kita, mungkin mimpi kita hilang, orang yang kita kasihi hilang, semua rencana saya hilang. Kita fokus sama diri kita sendiri, kita fokus sama aku, dan aku. Sampai kita lupa saudara, panggilan Yesus buat hidup kita apa? Sampai kita lupa mungkin janji Tuhan buat hidup kita apa? Saya mau bilang, ada janji Tuhan yang besar buat bangsa Indonesia. Bahwa bangsa ini akan mengalami Pentakosta yang ketiga. Bangsa ini akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Kita, generasi muda, generasi milenial yang hidup di zaman ini, ada janji Tuhan bahwa generasi Yeremia akan dibangkitkan. Kita akan melayani bangsa ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Mari balik lagi ke fokus kita, mari balik lagi ke panggilan Tuhan buat hidup kita. Tuhan janji bahwa kita, anak-anak muda, generasi kita yang akan menyelesaikan amanat agung. Amin. Generasi kita yang akan mengerjakan penuaian terbesar dan terakhir itu. Terus, kalau kondisi kayak gini, semua janji itu hilang? Enggak. Saya mau bilang, mari izinkan Yesus menjumpai kita sekali lagi hari ini. Buka hatimu saudara, dimanapun engkau berada. Saya percaya Yesus mau jamah engkau. Yesus mau bicara secara pribadi buat saudara. Dan Yesus mau ingetin lagi bahwa ada panggilan Tuhan, ada janji Tuhan yang besar buat hidupmu, buat pelayananmu, buat bisnismu, buat keluargamu, bahkan buat generasi kita saat ini. Amin. Di hari-hari seperti ini, saudara, bukan berarti kita nggak bisa nyelesain amanat agung. Saya percaya Tuhan udah kasih begitu banyak fasilitas, ada teknologi, ada internet, kita punya WhatsApp, kita punya sekarang aplikasi untuk kita bisa meeting banyak orang, kita punya kuota saudara, kita punya pulsa, kita tetap bisa jadi berkat untuk orang lain, kita tetap bisa menyampaikan kabar baik buat orang lain, kita tetap bisa melakukan, menyelesaikan amanat agung, mengajar banyak orang, memberitakan kabar damai sejahtera lewat handphone kita saudara. Waktu kita ngirim pesan ke grup, ke teman-teman kita, bukan cuma memberitakan berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan, ngegosip, ngerumpi, enggak. Tapi saya percaya di hari-hari seperti ini kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan tentang kuasa Yesus yang besar. Mungkin banyak orang di luar sana, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, yang saat ini mereka lagi kehilangan harapan. Mereka nggak tahu harus bergantung kepada siapa. Saudara, kita harus jadi jawaban buat mereka saat ini.
Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Amin. Yang pertama, saudara, izinkan Yesus menjumpai kita secara pribadi. Izinkan Yesus berbicara sama kita secara pribadi. Izinkan Yesus saat ini di rumahmu, di kamarmu, mungkin kau lagi dalam perjalanan, menampakkan dirinya, menunjukkan kehadirannya untuk saudara. Saya percaya waktu kita ketemu sama Tuhan, kita yang galvok selama ini, kita yang fokus sama kelemahan, kita yang fokus sama situasi, kita yang fokus sama ketakutan, Tuhan Yesus mau kembaliin fokus kita saat ini. Ingetin lagi apa yang jadi panggilan Tuhan buat kita, apa yang jadi janji Tuhan buat hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, yang terakhir, setelah Petrus ketemu sama Yesus, Yesus menampakkan diri, kemudian Yesus naik ke surga. Dan Yesus pesan waktu itu, jangan tinggalin Yerusalem. Karena Bapa mau mengutus Roh Kudus buat murid-muridnya. Saat itu Petrus, salah satu murid yang tinggal di Yerusalem, menanti-nantikan Roh Kudus. Dan akhirnya saudara, Petrus salah satu murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah Petrus menerima Roh Kudus, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, saat itu Petrus berkhotbah. Setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Dan Kisah Rasul 2 ayat 41 bilang kayak gini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini saudara, panggilan Tuhan sejak awal untuk Petrus. Bahwa Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Waktu Yesus menampakkan diri sama Petrus, Yesus ingetin lagi, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini terjadi, saudara, setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Beberapa hari ke depan, kita juga akan sama-sama merayakan, kita akan sama-sama menerima pencurahan Roh Kudus. Pentakosta, saudara, di mana Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bukankah ini doa kita selama ini, saudara? Bahwa ada Pentakosta yang ketiga, ada pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan besar-besaran, supaya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Amin. Saudara, di saat-saat yang gak mudah seperti ini, mungkin apa yang kita pegang selama ini tiba-tiba hilang, apa yang kita andalkan selama ini jadi gak berguna sama sekali, kekayaan kita, pekerjaan kita, kehebatan, kepintaran kita jadi gak berguna. Tapi seperti Petrus, saudara, waktu Petrus kehilangan satu-satunya yang berharga buat hidupnya, pribadi Yesus. Petrus kehilangan Yesus secara fisik. Petrus nggak bisa lagi bersama-sama setiap hari ketemu sama Yesus. Tapi jangan lupa, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai Petrus. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita semua, murid-muridnya, sampai kepada akhir zaman. Yesus mengutus Roh Kudus menyertai kita sampai semua rencana Tuhan, semua janji Tuhan, semua panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan buat bangsa kita, bahkan buat bangsa-bangsa, itu terjadi. Saudara, hari ini dua hal yang sangat sederhana dan mungkin sering kita dengar. Mari sekali lagi saya ajak hari ini kita buka hati, kita izinkan Yesus menjumpai setiap kita. Yang kedua, buka hati, izinkan Roh Kudus memenuhi kita saat ini, dimanapun kita berada. Mari saudara, saya ajak kita untuk sama-sama tutup mata kita, angkat kedua tangan kita, dan mulai sembah Dia. Engkau yang sudah berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Syukuriala bayarala 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 ba. Syukurala batakariala bayarala 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 ba. Syukuriala bayarala 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 ba. Kami mau buka hati kami saat ini.
Kami mau izinkan Yesus menampakkan diri secara pribadi buat kami lagi. Kami yang selama ini udah mulai down Tuhan. Kami yang selama ini udah mulai gagal fokus Tuhan. Kami udah mulai kehilangan harapan Tuhan. Kami yang selama ini mulai terhilang Tuhan. Mari Tuhan jumpai kami sekali lagi saat ini Tuhan. Biar kami kembali fokus sama Tuhan. Kami kembali fokus sama panggilan Tuhan. Kami kembali fokus sama janji Tuhan. Mari buka hati lebih lagi. Mari minta Roh Kudus memenuhi kita. Kami minta saat ini Roh Kudus penuhi kami di rumah-rumah kami, di kamar kami, di dalam perjalanan dimanapun, mungkin di rumah sakit. Kami sedang mendengarkan ibadah online ini. Mari Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Kami percaya Roh Kudus akan memenuhi kami, menyertai kami. Kami gak takut lagi, kami bangkit. Kami kembali ingat panggilan Tuhan yang besar. Kami kembali ingat rencana Tuhan yang besar buat hidup kami, buat generasi kami. Sungguh Tuhan, kami percaya, kami berdoa saat ini generasi Yeremia akan dibangkitkan Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu terjadi, bahkan hari-hari ini sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pakai setiap kami. Roh Kudus bangkitkan setiap kami, supaya kami bisa jadi berkat buat banyak orang, supaya kami bisa jadi jawaban untuk banyak orang. Lewat hidup kami banyak orang ketemu sama Tuhan hari-hari ini. Kami gak mau fokus lagi sama diri kami sendiri. Kami gak mau fokus lagi sama kehilangan kami, sama kecewanya kami, sama ketakutannya kami. Tapi kami mau fokus sama kehendak Tuhan saat ini. Shanta karala bayarala 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 bayarala. Shikarala bayarala 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 baralaba. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat jamahan-Mu sekali lagi buat kami saat ini. Kami jadi kuat, kami bangkit saat ini, kami percaya kami akan bersama-sama bangkit, kami akan bersama-sama menang, kami akan menang bersama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami akan menjadi orang-orang yang menyelesaikan amanat agung di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kayak bersyukur buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.